Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Namanya Pak Siap. Siap. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Baik, untuk yang pertama anak Akifah Dalita. Putri sakit. Wah, ternyata ada teman kalian yang tidak masuk ya. Mari kita doakan mudah-mudahan Putri lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nah, sekarang kita lanjut menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Dengan semangat ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, ibu akan menayangkan sebuah video untuk memotivasi kalian tentang rutinitas pagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Anak, sudah subuh. Ayo bangun untuk sholat. Silakan dilihat. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sekarang dari wudhu di pagi hari. Ayo Ahmad, ayah sudah menunggu di mushola untuk sholat berjamaah. Subhanallah. Tenangnya hati setelah sholat subuh. Silakan disaksikan dengan baik cermat ya. Bersama dulu sebelum bersiap ke sekolah. Ahmad, sudah selesai ngajinya. Ayo mandi dan bersiap ke sekolah. Baik Bu. Ahmad mandi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Segar sekali. Seragamu sudah ibu siapkan di tempat tidur, nak. Jangan lupa pakai wangi-wangian yang halal ya. Terima kasih Bu. Ahmad akan berpakaian lagi. Bu, Ahmad sudah mandi. Boleh sarapan sekarang? Masya Allah, rapi sekali anak ibu. Ayo ke meja makan. Ibu sudah siapkan nasi goreng dan susu hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat sekolah. Nah, Iya, ayah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak pintar, ini bekal makan siangmu. Jangan lupa sholat zuhur di mushola sekolah ya. Baik Bu. Nah, udah selesai ya. Gimana video yang ibu tayangkan? Apakah membuat kalian termotivasi? Coba ibu mau tahu apa aja sih yang ada di tayangan video yang udah kamu tangkap, apa aja? Kegiatan apa aja? Ada yang tahu nggak? Sholat berjamaah. Oke, terima kasih.
silakan. Siapa? Ya. Ratu, silakan Ratu. Saya pernah membuat teh manis, terus bahan-bahannya siapkan gelas dan sendok, terus tuangkan teh ke dalam gelas dan kedua, terus dituang air panas dan diaduk sampai minum. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tatu. Ya, jika kalian dihadapkan dengan masalah, kalian harus bisa mencari solusinya dengan baik dan benar. Langkah-langkahnya harus tahu ya, agar apa? Agar mempermudah pekerjaan kalian. Sebelum lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut dekomposisi. Yang ketiga, siswa mampu menyusun langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, menyajikan solusi dalam bentuk visual menggunakan simbol atau kosakata sederhana, atau bisa bisa disebut juga dengan algoritma. Sekarang kita lanjut ke materinya anak-anak. Materinya sudah Ibu siapkan, adanya di video lagi. Kamu saksikan dengan cermat dan diingat apa itu isi dari video tersebut. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah konsep yang sangat berguna dalam memahami dan memecahkan masalah sehari-hari, yaitu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang memungkinkan kita menyederhanakan masalah dan menemukan solusinya dengan lebih terstruktur. Yuk kita bahas kedua komponen penting dari berpikir komputasional, yaitu abstraksi dan algoritma. Komponen pertama yang akan kita pelajari adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah proses menyederhanakan informasi atau masalah dengan cara menghilangkan detail yang tidak penting. Tujuannya adalah agar kita fokus pada hal-hal yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Coba bayangkan, kalian sedang merencanakan kegiatan jalan-jalan ke taman bersama teman-teman. Dari banyak informasi, kalian hanya perlu fokus pada hal-hal penting seperti lokasi, waktu, transportasi, dan bekal makanan. Itulah contoh sederhana abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tahu informasi penting melalui abstraksi, saatnya kita belajar tentang algoritma. Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Algoritma membantu kita menyusun langkah-langkah secara berurutan dan memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Misalnya, kalau kalian ingin membuat cangkir teh, algoritma bisa seperti ini. Pertama, didihkan air. Kedua, siapkan gelas dan masukkan teh. Ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk dan tambahkan gula sesuai selera. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa hubungan semua ini dengan kehidupan sehari-hari? Ternyata, berpikir komputasional ini dapat membantu kita dalam banyak situasi. Misalnya, saat kalian bersiap berangkat ke sekolah, pertama, kalian perlu abstraksi, yaitu menentukan apa yang penting saja, pakaian sekolah, bekal, dan buku pelajaran. Selanjutnya, kalian buat algoritma dari kegiatan yang perlu dilakukan, bangun tidur, mandi, sarapan, memakai seragam, dan berangkat sekolah. Setiap langkah dibuat berurutan supaya kalian bisa tiba di sekolah dengan tepat waktu. Nah, itulah cara berpikir komputasional melalui abstraksi dan algoritma. Dengan belajar memahami konsep ini, kalian bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah dan efisien. Jadi,
Selalu ingat untuk menyederhanakan masalah menjadi bagian-bagian penting dan buat langkah-langkahnya dengan jelas ya. Selamat mencoba berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, itu ya anak-anak ya. Gimana materinya? Udah bisa diingat? Tadi materinya tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Ya, jadi berpikir komputasional itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa? Karena berpikir komputasional itu bisa membuat kehidupan kita menjadi mudah ya, menjalani hidup kita lebih mudah, membantu kita bisa menyelesaikan masalah secara efisien, secara cepat ya, dan bisa selain membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, dia juga bisa membantu kita membuat program komputer yang lebih baik lagi. Kemudian apa lagi? Berpikir komputasional itu bukan hanya dalam coding aja, tetapi bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam berpikir komputasional itu tadi ada dua komponen ya, apa aja? Yang pertama tentang abstraksi, dan yang kedua tadi apa? Algoritma ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya kelompok, karena sudah di kelompok-kelompok ya duduknya. Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang sebelah sana kelompok 3. Ibu akan memberikan sebuah LKPD ya, tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kamu mencoba membayangkan bagaimana menyusun langkah membuat bekal sendiri. Gimana sih cara menyusun membuat bekal sendiri? Kelompok 1 membuat apa, kelompok 2 membuat apa, kelompok 3 membuat apa. Misal ya, contoh dari Ibu. Misalnya mau membuat bekal roti bakar. Yang pertama apa nih? Udah kebayang tuh? Kebayang gak sama kamu? Siapin rotinya, panggangannya, habis itu apa lagi? Nah, kalian langkah-langkah tersebut kalian tulis ke dalam lembar kerja kalian ya. Paham? Paham nggak? Nah, setelah ditulis, kamu gambar setiap kegiatan menggunakan simbol yang mudah kamu pahami. Digambar tuh. Misalnya yang pertama itu menyiapkan rotinya. Menyiapkan roti, gambar roti kayak gimana sih, tulis di sini. Yang pertama. Terus rotinya dikasih slide, misal mau dikasih slide, tulis lagi roti yang sudah dikasih slide seperti apa. Yang mudah kamu pahami aja, yang mudah-mudah aja ya, jangan yang